Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKM Kanaan semua. Apa kabarnya? Kiranya kita semua sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah, kita bernyanyi bersama-sama lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat beribadah. Tolong kami agar kami tetap percaya kepada kedaulatanmu dan tetap setia beribadah walaupun kami beribadah secara online. Berkati Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Bacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasal 5. Anak-anak bisa baca di rumah nanti ya. Namun sekarang Lose akan bacakan dari Daniel 5 ayat 24 sampai 28. Ayo anak-anak di rumah buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Daniel 5 ayat 24 sampai 28. Daniel 5 ayat 24 sampai 28. Sebab itu ia menyuruh punggung tangannya itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene berarti masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. 28 Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah anak-anak, Lose mau bertanya, siapa yang pernah pergi ke pesta?
Ya pasti anak-anak sekalian pernah pergi ke pesta. Pesta ulang tahun, pesta pernikahan, dan lain-lain. Bagaimana suasana pesta? Pasti ramai, banyak makanan, banyak orang, suara tawa bahagia, dan lain-lain. Nah anak-anak sekalian, Raja Belsazar adalah Raja Babel yang sering mengadakan pesta. Dan kali ini pestanya sangat meriah, yang datang ratusan dan pegawainya yang datang mempunyai jabatan yang penting-penting. Sangat meriah. Dan saat itu Raja Belsazar dengan berani memerintah pelayannya untuk mengambil cawan emas dan perak yang dulu diambil oleh ayahnya, yakni Raja Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem. Minum anggur dengan cawan yang diambil dari bait suci. Pesta pora, minum anggur dan puji-pujian bagi dewa-dewa palsu yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu serta kayu. Ayo kita minum. Namun anak-anak sekalian, di saat mereka berpesta pora, tiba-tiba muncul tangan manusia. Ih, menakutkan. Tangan saja, badannya tidak ada. Tangan manusia yang tidak diketahui asalnya dari mana dan menulis di tembok istana. Raja ketakutan, gemetar, pucat pasi. Raja Belsazar kemudian memanggil orang-orang bijaksana di Babel. Raja berkata, siapa yang bisa mengartikan kalimat ini akan kuberi hadiah. Tidak ada satupun yang tahu. Namun kemudian permaisuri yang mengetahui Daniel dan mengenal Daniel, yang memiliki hikmat dan pengertian yang besar, mengatakan kepada raja, panggillah Daniel. Dia akan menjelaskan arti dari tulisan itu. Daniel akan diberi jubah yang mahal, perhiasan emas, dan kedudukan yang tinggi. Dia dapat mengartikan kalimat aneh tersebut. Aku tidak menginginkan hadiah itu, tetapi aku akan memberitahukan arti dari kalimat tersebut. Demikian kata Daniel. Raja Nebukadnezar diberi tahta dan kuasa oleh Allah, namun hidup dalam kesombongan, dan akhirnya hidup bersama keledai liar, makan rumput seperti lembu. Namun Raja Nebukadnezar segera menyadari, dan Allah, penguasa yang paling berkuasa, mengembalikan tahta dan kerajaannya. Raja Belsazar juga tahu itu, namun ia tetap tidak menghormati Allah. Ia ingin lebih besar dari Allah, mengambil cawan suci dari bait Allah dan menyembah Allah-Allah yang palsu. Dan arti kalimat itu adalah satu, nenek, Allah telah menghitung masa kerajaan dan masanya sudah habis. Yang kedua, tekel, artinya Tuhan sudah ditimbang dan gagal dalam ujian. Yang ketiga, ufarsin, artinya kerajaan akan dibagi-bagi dan diberikan kepada bangsa Media dan Persia. Dan setelah mendengar arti kalimat itu dari Daniel,
segera raja menyuruh pegawainya untuk memberi hadiah buat Daniel. Anak-anak tahu, malam itu juga orang Persia memasuki wilayahnya dan menaklukkan kota, dan Raja Belsazar mati. Sangat mengerikan betapa Allah itu sangat berdaulat, sangat berkuasa atas semua ciptaan, termasuk anak-anak sekalian. Daniel mendapatkan posisi yang tinggi dalam kerajaan yang baru. Dan anak-anak tahu, beberapa tahun kemudian orang-orang Israel boleh pulang ke tanah mereka. Wow, Allah sungguh hebat. Allah dapat melakukan semua ini karena Allah berdaulat. Anak-anak sekalian, apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan hari ini? Allah itu memegang kendali hidup kita, dan seharusnya kita percaya dan bersandar pada Allah dengan sepenuh hati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Hafalan minggu ini dari kelas kecil sampai kelas besar terambil dari Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Satu kali lagi lo bacakan ayat hafalan dari kelas kecil sampai kelas besar terambil dari Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Anak-anak, minggu depan ibadah sekolah minggu online kita melalui Zoom dan bukan YouTube ya. Kita mulai pukul 8.30 pagi. Jangan terlambat ya. Oh iya, anak-anak juga sudah dibagikan gelas-gelas plastik. Gelas tersebut dicuci dulu ya. Anak-anak bisa minta tolong ke mama papa untuk menyediakan bisa air putih, teh, atau sirup, atau apa saja yang ada di rumah. Juga siapkan roti atau biskuit atau snack, apapun yang ada di rumah. Bila tidak ada, ya nggak apa-apa. Anak-anak tetap mengikuti ibadah Zoom minggu depan 28 Maret 2021 pukul 8.30. Jangan lupa ya. Aktivitas untuk minggu ini, anak-anak pilih lembar kerja yang seperti ini ya. Anak-anak bisa mengerjakan yang tembok kata-kata dan coba tebak. Untuk anak kelas kecil, papa mama tolong bantu ya. Jangan lupa difoto dan di-share di grup. Terima kasih. Anak-anak, minggu ini ada dua teman kita yang berulang tahun loh. Tanggal 15 yang ulang tahun Grace, dan tanggal 18 yang ulang tahun Melvin. Selamat ulang tahun buat Grace dan Melvin ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih buat kuasa-Mu yang berdaulat bagi kami, umat yang percaya. Bantu kami Tuhan, agar taat hanya kepada-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan sukacita kepada teman-teman kami, yaitu Grace dan
Melvin yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kepintaran, kesehatan kepada mereka agar mereka sayang kepada Tuhan dan sayang kepada mama papa. Tuhan Yesus memberkati mereka ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.